Pernah kepikiran nggak, kenapa ya ada perusahaan raksasa yang kelihatannya kokoh banget, sementara yang lain jatuh bangun? Nah, jawabannya itu seringkali bukan cuma soal produk yang bagus, tapi soal mereka punya peta yang jelas menuju kesuksesan. Coba bayangin deh, perusahaan itu kayak mobil yang lagi jalan jauh. Pastinya butuh tujuan yang jelas mau kemana, dan butuh peta yang paling efisien buat sampai ke sana. Inilah inti dari strategi korporat. Ini bukan sekedar nyetir mobil tiap hari, tapi soal ngerancang rute terpintar buat menangin balapan bisnis. Oke, jadi di pembahasan kali ini, kita bakal bedah semua rahasia ini. Pertama, kita tentuin dulu tujuan akhirnya itu apa sih? Terus kita lihat rencana-rencana besar yang bisa dipilih perusahaan. Habis itu kita turun ke level pertempuran di lapangan. Gimana cara menang di satu lini bisnis? Kita juga bakal ngintip alat-alat canggih yang dipakai para ahli strategi. Dan terakhir, kita bakal temuin kunci utamanya. Apa itu keunggulan kompetitif yang bikin sebuah perusahaan jadi luar biasa? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita gambar peta yang rumit, kita harus tahu pasti tujuannya. Jadi, sebetulnya tujuan akhir sebuah perusahaan itu apa? Mungkin kedengarannya gampang ya. Ya pastinya buat cari untung. Tapi, tunggu dulu. Coba bayangin, sebuah perusahaan untung besar tahun ini, tapi caranya dengan motong semua biaya riset dan inovasi. Apakah itu sebuah kemenangan? Atau jangan-jangan itu justru langkah pertama menuju kehancuran? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar angka di laporan keuangan. Nah, ini dia intinya. Tujuan yang sebenarnya itu bukan sekedar profit sesaat, tapi profitabilitas. Artinya, kemampuan si perusahaan buat jadi mesin cetak uang yang konsisten dari tahun ke tahun. Perusahaan yang hebat itu mikirnya kayak petani, bukan pemburu. Mereka rela investasiin keuntungan hari ini. Contohnya, Netflix yang bakar miliaran dolar buat bikin konten, demi panen loyalitas pelanggan yang jauh lebih besar di masa depan. Oke, jadi gimana cara kita ngukur si mesin cetak uang ini? Ada satu metrik utamanya, Return on Investment, atau biasa kita sebut ROI. Anggap aja ini rapornya perusahaan. ROI ini ngasih tahu kita satu hal penting. Untuk setiap Rp1 yang kita masukin ke mesin perusahaan, berapa rupiah keuntungan yang berhasil keluar? Komponen pertama dari rapor itu adalah margin laba. Ini ngukur seberapa tebal sih keuntungan dari setiap penjualan. Misalnya Anda jualan kopi, harganya 10.000. Kalau margin laba Anda tinggi, mungkin 7.000-nya jadi untung bersih. Kalau rendah, ya mungkin cuma 1.000. Margin yang tebal artinya bisnis Anda efisien banget. Nah, komponen kedua namanya perputaran investasi. Kalau yang ini ngukur seberapa cepat mesin Anda bekerja. Aset Anda, entah itu pabrik, toko, atau stok barang, apakah berputar cepat menghasilkan penjualan atau malah cuma diam aja? Coba bandingkan, warung makan yang super ramai itu perputaran investasinya jauh lebih cepat daripada dealer mobil mewah. Keduanya bisa sama-sama untung loh, tapi caranya beda banget. Nah, disinilah serunya. Margin laba dikali perputaran investasi, hasilnya adalah ROI. Ini nunjukin kalau ternyata ada dua jalan utama menuju profitabilitas tinggi. Anda bisa jadi kayak butik mewah, jualnya sedikit, tapi untungnya gede banget per barang. Atau Anda bisa jadi kayak supermarket diskon, jualnya banyak banget, tapi untungnya tipis-tipis aja. Paham konsep ini adalah langkah pertama buat jadi ahli strategi. Oke, tujuannya udah jelas. Dapetin ROI yang tinggi dan berkelanjutan. Sekarang pertanyaannya, peta mana yang mau kita pakai? Nah, ini keputusan super besar di level korporat yang bakal nentuin nasib seluruh perusahaan ke depannya. Pertanyaan paling mendasarnya adalah, kita ini mau jadi spesialis atau generalis? Apakah kita mau jadi kayak Coca-Cola yang semua tenaganya fokus buat mendominasi satu dunia aja, yaitu dunia minuman? Atau kita mau jadi kayak Disney yang main di banyak arena, taman hiburan, film, streaming, sampai pernak-pernik? Pilihan ini fundamental banget. Secara umum, ada 3 peta utama. Pertama, industri tunggal. Ini artinya fokus total di satu medan perang. Contohnya McDonald's di dunia burger. Kedua, diversifikasi terkait. Ini artinya bertarung di beberapa medan yang berdekatan. Kayak P&G yang jualan sampo, sabun, deterjen. Semuanya produk konsumen. Ketiga, diversifikasi tidak terkait. Nah, ini jadi konglomerat yang perangnya di mana-mana. Dari punya bank sampai pabrik semen. Setiap peta ini punya plus minusnya sendiri. Sip, peta besarnya udah dipilih. Sekarang kita coba zoom in. Kalau P&G itu perusahaannya, nah, divisi sampo Pantene itu butuh strategi sendiri dong buat menang di lorong-lorong supermarket. Inilah yang kita sebut strategi di tingkat bisnis, navigasi di rute lokal. Dan di level ini, misinya cuma satu, menang. Titik.
Divisi mobil harus bisa ngalahin mobil merek lain. Divisi deterjen harus lebih laku dari deterjen lain. Terus gimana caranya? Yaitu dengan menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sebuah alasan yang kuat banget kenapa pelanggan harus milih produk Anda, bukan produk pesaing. Nah, untuk menemukan keunggulan itu, manajer yang cerdas nggak cuma ngandelin firasat atau tebak-tebakan. Mereka itu punya semacam kotak perkakas atau toolkit, isinya kerangka berpikir yang tajam buat bantu mereka memetakan medan perang dan ngambil keputusan yang brilian. Yuk kita lihat dua alat yang paling sering dipakai. Coba deh Anda bayangin jadi CEO-nya Disney. Anda punya bisnis taman hiburan yang jadi mesin uang, tapi pertumbuhannya udah mulai lambat. Di sisi lain, Anda punya Disney Plus yang pertumbuhannya kencang banget, tapi masih bakar uang terus. Nah, dengan dana yang terbatas, investasi Anda mau dialokasikan kemana? Siapa yang harus disuntik dana besar, dan siapa yang mungkin harus dikorbankan? Nah, buat menjawab dilema tadi, ada alat super keren namanya Matrix BCG. Anggap aja ini kayak rapor portofolio bisnis Anda. Caranya simple. Setiap bisnis kita nilai berdasarkan dua hal. Pertama, seberapa cepat pasarnya tumbuh, dan kedua, seberapa besar pangsa pasar kita di situ. Dari pemetaan itu, nanti bakal muncul 4 jenis bisnis. Ada si bintang. Ini jagoan kita di pasar yang lagi ngehits. Mereka butuh semua investasi biar makin melesat. Terus ada si sapi perah. Ini juara di pasar yang udah dewasa. Tugasnya simpel, diperah uangnya buat mendanai si bintang dan si tanda tanya. Nah, si tanda tanya ini bisnis di pasar yang menarik, tapi kita belum jadi jagoan di sana. Dilemanya mau kita suntik dana besar atau kita lepas aja. Terakhir ada si anjing, pangsa pasarnya kecil, di pasar yang udah lesu. Strateginya, seringkali ya, saatnya bilang selamat tinggal. Oke, alat selanjutnya ini bisa kita sebut laporan cuaca industri. Sebelum Anda mutusin buka kedai kopi, Anda kan nggak cuma lihat pesaing di seberang jalan kan? Anda juga perlu tahu seberapa gampang pelanggan nawar harga, seberapa kuat pemasok biji kopi bisa naikin harga, ada ancaman nggak dari minuman lain, misalnya boba atau teh. Alat buat bikin laporan cuaca ini namanya 5 kekuatan Porter. Michael Porter ini ngasih tahu kita sebuah fakta penting. Persaingan itu bukan cuma soal siapa yang ada di depan mata kita, tapi ada 5 kekuatan lain yang nggak kelihatan, yang terus-menerus berusaha ngerogoti keuntungan kita. Kekuatan itu adalah, pertama, persaingan dari rival. Ini udah pasti. Kedua, kekuatan pembeli. Apakah mereka bisa dengan mudah bilang kemahalan dan pindah? Ketiga, kekuatan pemasok. Apakah mereka bisa seenaknya naikin harga bahan baku? Keempat, ancaman produk pengganti. Apakah orang bisa gantiin produk kita dengan solusi lain? Dan terakhir, ancaman pendatang baru. Seberapa gampang orang lain buat niru bisnis kita? Kalau kita paham kelimanya, kita bisa tahu seberapa besar potensi keuntungan di sebuah industri. Oke, kita udah punya tujuan, udah punya peta, dan udah bisa baca cuaca industrinya. Sekarang, pertanyaan puncaknya, gimana cara kita menangin perlombaan ini? Gimana caranya sebuah bisnis bisa punya keunggulan yang nggak cuma hebat, tapi juga awet? Ternyata, kata para ahli, pada dasarnya cuma ada 2 jalan utama buat menang. Anda bisa pilih untuk jadi yang paling murah atau jadi yang paling beda dan istimewa. Ini adalah persimpangan jalan paling penting di dunia bisnis. Dan catat, hampir nggak mungkin Anda bisa jadi keduanya sekaligus. Di satu sisi, ada jalur biaya rendah. Misinya cuma satu, jadi yang paling efisien, paling ramping, supaya bisa kasih harga termurah. Contohnya kayak maskapai penerbangan budget. Di sisi lain, ada jalur diferensiasi. Nah, di sini Anda sengaja nggak mau jadi yang termurah. Anda justru menawarkan sesuatu yang unik. Entah itu desainnya Apple, pengalaman ngopinya Starbucks, atau keamanannya mobil Volvo. Sehingga pelanggan rela bayar lebih mahal buat keistimewaan itu. Jadi itulah kira-kira kerangka berpikir para jenderal di dunia korporat. Sekarang coba giliran Anda yang jadi analis. Pikirin deh merek favorit Anda. Bisa smartphone, sepatu, atau kedai kopi langganan. Kira-kira apa strategi mereka? Apakah mereka main di jalur biaya rendah atau diferensiasi? Dan kalau mereka punya banyak produk, mana ya yang jadi sapi perah mereka dan mana yang jadi tanda tanya yang lagi mereka pertaruhkan nasibnya? Saat Anda mulai bisa melihat dunia bisnis lewat kacamata ini, artinya Anda sudah mulai paham permainannya.